Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Arif Ranu Wicaksono. Hari ini kita kuliah web design. Pada kesempatan hari ini kita akan mengenal HTML. Apa sih HTML itu? Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa target yang akan kita jadikan panduan dalam kuliah hari ini. Yang pertama, kita belajar sedikit tentang sejarah dari internet. Kemudian yang kedua, elemen HTML standar. Kemudian heading pada HTML. Kemudian mengenal format teks pada HTML. Dan yang terakhir adalah mengenal insert image pada HTML. Internet pada awalnya digunakan oleh kalangan militer. Internet ini pada awalnya merupakan teknologi yang digunakan pihak militer, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang bernama DARPA. Kemudian teknologi yang dikembangkan adalah ARPANET, atau singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Pada jaringan sambungan paket jaringan luas pertama dengan kontrol terdistribusi, dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi inilah yang menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET yang dikembangkan tahun 1968, di mana routernya seperti ini gambarnya, berfungsi untuk saling bertukar informasi pusat komando dengan pasukan di lapangan, berupa informasi-informasi yang dikirimkan dari pusat komando kemudian ke pasukan yang ada di lapangan, itu berupa teks, gambar, video, suara, dan info. Dengan teknologi ini, maka informasi-informasi tersebut tidak bocor ke pihak lawan. Kemudian internet dikembangkan di kalangan sipil pada tahun 1993. Pada saat itu, Sir Timothy John Berners-Lee, atau sering dikenal dengan Tim Berners-Lee, di sini nama tim bukan Tim ya, tapi Timothy sebenarnya. Dan dia meneliti dan dia bergabung pada sebuah organisasi, yaitu organisasi Europe Particle Physics Lab, dalam sebuah institusi Dewan Eropa untuk riset nuklir, yaitu organisasi CERN di Jenewa, Swiss. Teknik yang dikembangkan yaitu membagi atau men-share data antara komputer menggunakan sebuah hypertext yang dapat diakses oleh semua program baru yang dapat membaca dokumen-dokumen yang menggunakan format hypertext. Oke, selanjutnya pada bagian kedua kita akan belajar elemen HTML standar. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah skrip untuk menyusun dokumen-dokumen dari website. Elemen HTML antara lain ada elemen HTML, elemen head, kemudian ada elemen title, ada elemen body yang selalu diapit oleh delimiter, yang tandanya yaitu lebih besar atau lebih kecil. Elemen yang telah diapit tanda garis miring disebut dengan tag. Berikut merupakan elemen HTML standar, di mana di sini kita bisa lihat bagian-bagian elemennya. Yang paling atas ada elemen HTML pembuka, kemudian yang di paling bawah ada elemen HTML penutup. Kemudian dilanjutkan setelah HTML pembuka ada head pembuka, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh title, baru diisi judul dokumen HTML, kemudian ditutup dengan tag title. Selanjutnya ditutup lagi dengan tag head. Selanjutnya setelah itu di bawahnya bisa kita lihat ada elemen body,
di mana elemen body ini adalah apa yang ditulis dalam elemen body ini akan ditampilkan di konten atau di bagian tengah dari browser. Maka di sini ditulis, di sini penulisan isi atau konten website. Selanjutnya ditutup dengan tag body dan ditutup oleh tag yang terakhir yaitu tag HTML. Biasanya elemen HTML berpasangan seperti berikut. Kita bisa dilihat ada elemen HTML, head title, kemudian ada body, ada paragraf, ada bold. Itu semuanya berpasangan. Yang tidak berpasangan adalah elemen BR. Oke, kita akan latihan. Kita coba bikin sebuah dokumen HTML pertama kita. Persiapkan notepad Anda. Buka notepad Anda. Kemudian ketik elemen dan tag HTML berikut ini. Setelah Anda mengetik, kita akan menyimpannya. Cara menyimpannya teman-teman di sini berbeda. Setelah Anda mengetik, disimpan file save as. Kemudian tipenya diisi all files. Jadi saya ulangi, namanya ditulis coba strip 1.html, itu untuk nama. Kemudian save as type, di sini diisi all file. Kita lihat seperti berikut. Nah ini, jadi ketika Anda klik save, nanti di sini ada dua kolom. Yang pertama adalah file name. Untuk file name diisi coba strip 1.html. Pokoknya penamaannya harus diakhiri dengan .html. Kemudian di save as type, di sini pilih all file, langsung diklik save. Kemudian file hasil penyimpanan tadi yang sudah berhasil kita simpan, diklik 2 kali. Kemudian otomatis akan dibuka oleh browser. Anda bisa menggunakan Internet Explorer, kemudian Google Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Untuk hasil menggunakan browser Google Chrome seperti berikut ini. Jadi kita bisa lihat tulisan yang ditulis pada bagian elemen title akan ditampilkan di bagian atas. Coba 1 tanpa menampilkan .html ya. Jadi semuanya yang ditulis di title akan ditulis di bagian atas dari browser. Kemudian teks yang kita tulis di body akan masuk di bagian tengah dari browser. Tadi yang kita tulis adalah belajar bahasa pemrograman web ternyata mudah ya, dan ada logo smile. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga, target kita yang ketiga adalah heading pada HTML. Heading merupakan tag atau elemen yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman website. Heading memiliki 6 tingkatan, yaitu mulai dari H1 sampai H6. Tentunya ada H1 pembuka dan H1 penutup, atau tag H1, yang disimbolkan seperti berikut ini. Oke, sekarang kita akan membuat dokumen HTML. Ya, buka notepad Anda dan ketikkan tag HTML berikut ini. Jadi silahkan diketik mulai HTML pembuka sampai HTML penutup. Ikuti ketik sama persis, karena di HTML ini bila mana Anda mengetiknya kurang 1 karakter atau salah 1 karakter saja, tidak akan tampil. Setelah Anda selesai mengetik skrip di atas tadi, Anda simpan dengan file name heading.html. Kemudian save as type ke all file. Jangan lupa teman-teman, di file name tadi saya mewajibkan Anda untuk menambahkan .html. Dan dicek sekali lagi, save as type-nya adalah all file, kemudian baru klik save. Setelah melakukan penyimpanan, maka dokumen tersebut kita buka kembali. Nah, kita buka menggunakan browser. Klik 2 kali menggunakan browser yang sering Anda gunakan. Kemudian dari hasil yang sudah
Anda ketik tadi, di sini bisa dilihat bagian title, ada heading paling atas, kemudian di body kalian tadi nulis H1 sampai H6. Jadi angka semakin kecil maka ukurannya semakin besar. Terus kemudian angka hanya semakin besar maka ukurannya akan semakin kecil. Mengenal format teks pada HTML. Di sini ada beberapa format teks yang sering digunakan ketika Anda nanti menulis skrip atau menulis tag dari HTML. Di sini ada elemen B, ada tag B, ada tag B merupakan format teks untuk bold atau cetak tebal. Kemudian ada I, italic atau cetak miring. Kemudian ada U, format teks untuk underline atau garis bawah. Kemudian ada lagi small, ya, ada teks small. Di sini adalah format teks kecil. Kemudian ada strong, format teks yang hampir sama dengan bold, yaitu cetak tebal. Kemudian ada superscript, ya, di sini ada sub dan sub, ya. Ini kadang kita terbalik-balik. Ketika di situ tagnya adalah sub, artinya adalah format subscript text. Sedangkan untuk sub itu merupakan format superscript text. Kemudian dilanjutkan dengan INS atau format teks garis bawah, ya. Kemudian ada tag lagi del, format teks dengan garis di tengah. Jadi ada garis di tengah-tengah teks. Kemudian yang terakhir ada mark. Di sini adalah format teks yang memberi tanda atau memberi warna pada teks. Nah, langsung saja Anda buka notepad Anda, silahkan diketik, diawali dari HTML, kemudian head, kemudian title-nya diisi dengan format teks HTML, penutup title, kemudian penutup dari head, kemudian body. Silahkan diisi sama persis dengan yang saya tampilkan ini. Kemudian ditutup body dan yang terakhir ada penutup HTML. Setelah Anda mengetik, selanjutnya Anda bisa simpan dengan cara yang sama. Disimpan dalam format, ya, file name-nya dikasih nama format strip text, ya. Sebenarnya di sini saya membebaskan Anda untuk menyimpannya. Kalian tulis format teks langsung itu juga nggak masalah. Kalau mau seperti yang saya sampaikan, tulis saja format strip text.html. Kemudian save as type-nya, pilih all files, kemudian save. Setelah selesai melakukan penyimpanan, Anda bisa buka kembali filenya dan dengan menggunakan browser dan hasilnya sebagai berikut. Ini tadi adalah format-format yang Anda ketikkan di bagian body. Selanjutnya yang terakhir di pertemuan ini adalah insert gambar atau memasukkan gambar ke dalam body atau ke dalam sebuah website. Caranya Anda mengetik seperti biasanya, tulis format standar HTML mulai dari HTML, head, title, kemudian head penutup body. Nah, di sini kita akan menggunakan tag HTML yaitu img spasi src. Atau sebenarnya ini adalah singkatan dari image search, ya. Diawali dengan tanda lebih kecil, kemudian img spasi src sama dengan petik atas 2, kemudian nama file, ya, nama file yang kita panggil, nanti formatnya harus diketikkan sesuai. Jadi nama file contohnya di sini saya menggunakan gambar dengan nama logo strip fsrd.png. Ketika nanti formatnya JPG, ya tulis saja logo strip fsrd, kemudian JPG. Harus sama persis dengan file yang Anda panggil. Dan pastikan nanti file HTML dan file gambarnya jadi satu folder. Kalau beda folder, maka Anda harus memanggil nama foldernya. Nah, setelah mengetikkan img src ini, Anda bisa tulis penutup tag body dan tag HTML. Setelah itu Anda bisa simpan
dengan nama insert strip gambar .html. Kemudian save as type-nya seperti biasa, all file. Kemudian klik save. Sehingga tampilannya sebagai berikut. Dibuka dengan browser. Di sini sudah ada tulisan teks. Ini adalah logo FSRD UNS. Kemudian tampil di bawahnya logo dari FSRD UNS. Cukup mudah sekali teman-teman. Untuk script atau tag HTML yang lainnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini hanya sebagian yang sering digunakan atau tag-tag HTML yang sering digunakan ketika kita menyusun sebuah website yang sederhana. Demikian kuliah pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal dan akhir. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.